Di tengah kencangnya isu reshuffle jilid 2 yang kabarnya akan segera dilakukan, sejumlah partai politik pendukung pemerintah semakin kencang bersuara. PAN yang sebelumnya menyebut sudah mengantongi 2 jatah menteri dibantah istana. Sementara Hanura yang menjadi salah satu partai pengusung pemerintah menyatakan jangan sampai ada penumpang gelap. Benarkah dorongan reshuffle kedua kali ini lebih kental dengan intervensi? Akan seperti apa sikap Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif? Jatah siapa yang akhirnya akan berkurang? Parpol atau profesional murni? Bagaimana pula dengan nasib PAN di Kabinet Jokowi JK? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Ini tidak sengaja ya, pakaian kita pada hari ini bernuansa biru, bukan karena menyambut Pak Bara nih. Kalau menyambut juga nggak apa-apa kan? Ya, baik. Nggak ada salahnya. Pak Burhan, kita mulai dari Anda. Reshuffle ini kan merupakan kewenangan Presiden, tapi tidak bisa dipungkiri pada kenyataannya partai politik bersuara jika kita tidak mau menyebut sebagai mengintervensi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau di atas kertas reshuffle atau pembentukan kabinet bagian dari prerogatif seorang presiden. Tapi dalam sistem presidensial multipartai, pengaruh partai politik dalam menentukan struktur kabinet maupun dalam merombaknya itu tidak bisa dipungkiri. Yang penting adalah menciptakan semacam borderline. Kira-kira kapan partai politik dibolehkan untuk memberikan saran dan kapan partai politik tidak boleh untuk melanggar batas, untuk tidak mengganggu hak prerogatif tadi. Nah, di situ ruang komunikasi antara presiden dengan partai sangat terbuka. Yang terjadi saat ini seperti apa Anda melihatnya? Nah, kalau yang terjadi selama ini ya, saya kira bukan hanya Jokowi, pada masa sebelumnya selalu muncul gitu ya, satu perdebatan, satu isu terkait dengan sebatas apa hak prerogatif presiden itu bisa dipengaruhi. Nah, misalnya kalau kita lihat ke belakang selalu muncul perdebatan apakah partai politik ketika menitipkan kadernya dalam struktur kabinet itu dianggap sedang menitipkan kadernya dan kemudian loyalitas dari menteri yang berada di kabinet akan terbelah atau tidak. Nah, kalau kita lihat dalam kasus sekarang sebenarnya ada beberapa hal ya yang kemudian memunculkan istilah intervensi, mulai dari kesimpulan sementara Pansus Pelindo yang meminta kepada Jokowi agar mereshuffle Rini Sumarno misalnya, atau pernyataan dari salah seorang kader PAN yang dianggap mungkin offset ya terkait dengan 2 nama yang akan digantikan oleh kader PAN. Tapi pertanyaannya apakah itu representasi dari PAN atau suara pribadi gitu. Nah, pada titik itu isu terkait dengan bagaimana seorang presiden itu bisa menetapkan batas dan kapan partai politik itu bisa memberikan saran, disitulah saya kira ruang komunikasi itu terbuka. Oke, disebut offside nih Pak Bara, dengan menyebutkan ada 2 menteri yang akan diganti dan penggantinya dari PAN. Ya, saya bisa katakan bahwa statement dari salah satu ketua DPP PAN itu adalah statement pribadi ya, yang tidak mewakili, tidak menggambarkan partai. posisi resmi dari institusi DPP PAN maupun ketua umum. Jadi itu adalah semacam pure spekulasi murni, dan kami juga tidak tahu dari mana sumbernya. Yang jelas adalah bahwa kami sangat menghormati prerogatif dan otoritas penuh yang dimiliki oleh presiden kalau nantinya akan melakukan reshuffle. Jadi kami juga punya komitmen. Tadi Bung Burhan sudah mengatakan bahwa ini kita sekarang memakai sistem presidensial yang lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu ya, Burhan ya. Walaupun memang kita juga menggunakan sistem multipartai, tapi still pada akhirnya yang memutuskan itu, apalagi menyangkut pemerintahan, menyangkut kabinet, itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi kami memang menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Kami tidak melakukan intervensi, sama sekali kami tidak misalnya secara agresif, misalnya menjorokkan nama-nama kepada Presiden Jokowi, dan kami yakin juga bahwa adalah Presiden Jokowi juga seorang yang punya sikap sendiri ya, dan tidak mudah untuk dilakukan intervensi gitu. Jadi sama sekali kami tidak melakukan intervensi selama ini. Kalau boleh tahu di internal PAN sendiri kondisi terkininya seperti apa menyikapi akan terjadi reshuffle ini? Ya, kami bersikap pasif ya. Kami sama sekali tidak secara aktif misalnya melobi pihak-pihak termasuk presiden. Kami hanya menunggu. Memang kami pada awal September sudah menyatakan mendukung pemerintahan dan masuk dalam pemerintahan. Dan kalau nanti memang sebagai manifestasi dari masuknya kami ke dalam pemerintahan, ada beberapa anggota PAN yang diminta untuk masuk ke kabinet, itu tentu akan kami dukung. Tapi kami bukan dalam posisi yang meminta-minta gitu kepada presiden. Tapi berharap diberi juga kan? Sama sekali tidak berharap. Saya pikir pada waktu kami menyatakan mendukung pada presiden pada waktu itu, pemerintah ya mendukung untuk masuk pemerintah,
sama sekali tidak ada deal, tidak ada kesepakatan secara khusus akan berapa jumlah kursi atau misalnya apa kami nanti akan masuk dalam kabinet. Kalau pada akhirnya tidak diberi kursi, bisa tetap setia dengan ya, tentu partai saja kami koalisi sudah secara terbuka pemerintah. menyatakan dukungan terhadap pemerintah. Tentu saja kami harus konsisten. Kami sudah mengambil semacam keputusan itu adalah sikap politik, pilihan politik yang diambil oleh PAN yang menganggap bahwa untuk ke depan ini sampai 2019 melihat latar belakang PAN, histori PAN, bahwa peran strategis yang bisa dimainkan oleh PAN selama 4 tahun ke depan ini adalah kalau kami berada dalam pemerintahan gitu. Tapi dalam politik itu tidak ada makan siang yang gratis. Ya, itu bagian dari bahasa yang mempertemukan antar politisi dan itu wajar gitu ya. Ada proses resiprokal ya, di mana PAN sudah menunjukkan loyalitasnya dan harus diingat sejak PAN masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, konstelasi politik di parlemen berubah. Ada 2 indikator setidaknya yang patut untuk kita highlight. Yang pertama adalah APBN 2016 yang berjalan mulus. Saya kira kalau misalnya PAN tidak mendukung, sulit. Karena ketika PAN masuk, konstelasi pendukung pemerintahan Jokowi di parlemen itu 46% dibanding dengan KMP yang turun menjadi 43%. Memang masih ada suara Demokrat yang belum menentukan sikap. Tapi posisi 46% itu naik signifikan dibanding sebelumnya cuma 37%. Yang kedua adalah sidang MKD gitu ya. Yang sebelum meskipun tanpa keputusan klimaks ya menghukum Setia Novanto, tetapi keputusan anggota MKD dari PAN 2 orang itu jelas mengubah konstelasi juga. Nah tentu dalam politik ada harga tanda kutip yang harus dibayar. Meskipun secara politik nggak perlu diucapkan secara langsung, itu kan politik gitu ya. Jadi makanya saya tadi mengkritik kalau ada representasi dari PAN meskipun suara pribadi mendesakkan ke publik, itu politically incorrect gitu. Karena pada dasarnya Jokowi juga harusnya tanpa harus didesak paham itu gitu. Karena tapi harga dengan 2 posisi menteri ini harga yang wajar kalau menurut Anda? Menurut saya wajar. Pertama, suara PAN di parlemen itu sekitar 9-10%. Ya, kemudian ya, jadi yang kedua tentu harus dilihat juga dari sisi historis. PAN bukan bagian awal pendukung kemenangan Jokowi JK. Nah, tentu yang merasa terusik dalam konteks masuknya PAN adalah partai-partai yang dari sisi kekuatan matematika politik itu di bawah PAN. Tetapi dari sisi historis mereka ikut dari awal proses menjadikan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden. Makanya kalau kita lihat sekarang yang rame kan suara dari PKB, suara dari Nasdem gitu ya. Yang kebetulan mungkin paling khawatir kalau misalnya PAN masuk kemudian mengganggu alokasi yang sudah mereka terima gitu. Tapi ini debat berikutnya, siapa yang paling dirugikan jika PAN masuk? Menurut saya ini ujian juga leadership dari seorang Jokowi, mampu atau tidak dia menjaga dukungan yang sudah ada sambil tadi mempersilahkan pemain baru. Karena bagaimanapun koalisi pendukung Jokowi dengan hanya 37% sebelum PAN masuk, itu koalisi kurus dan sakit-sakitan. Itu tidak sehat buat sistem presidensial multipartai. Karenanya perlu ditambah minimal sampai di angka 50-55%. Oke, berarti masuknya PAN memang sangat signifikan. Signifikan. Jadi itu penting buat Jokowi karena bagaimanapun Jokowi mengelola pemerintahan dalam situasi multipartai. Jadi dalam sistem presidensial yang dibungkus dengan multipartai, seorang presiden tidak bisa leluasa tanpa dukungan yang kuat dari partai politik. Nah, di situ peran PAN penting gitu. Tapi dengan masuknya PAN, siapa yang akan tergeser? Nah, itu yang jadi diskusi menarik. Namun saya harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali dengan dialognya. Tetaplah bersama kami.